Inilah ungkapan hati kami ya Bapak. Di dalam Engkau hati kami teduh, kami tenang. Bapa, sungguh kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada. Kami masih Kau berikan nafas kehidupan. Itu sungguh merupakan kemurahan-Mu yang harus kami sadari dengan benar ya Bapak. Kami juga bersyukur kalau kami Kau izinkan untuk berbakti, memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Bapa, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan kami selama ini, di mana di hari-hari yang sudah kami lalui, kami belum juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu serta hidup di dalam rencana-Mu. Bapa, ampuni kami. Berbicaralah Bapa kepada setiap kami. Kami sungguh merindukan akan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang akan mengubah hidup kami agar kami boleh memahami pikiran dan perasaan-Mu serta hidup melayani Engkau. Terima kasih ya Bapak. Urapilah kami semua, berikan kami pengertian dan kesanggupan untuk hidup di dalam firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang siap katakan bersama, amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom dimanapun saudara berada saat ini yang juga mengikuti ibadah pada saat ini. Saya sangat bersyukur kembali kita boleh jumpa dalam kebaktian bersama dan saya kira itu merupakan satu sukacita bagi kita dan satu kemurahan daripada Tuhan. Kali ini Bapak Ibu Saudara saya akan berbicara tentang berkat. Ya. Saya mau beritahu saudara bahwa ada satu hal yang hampir tidak disadari oleh semua orang. Apa itu? Yaitu bahwa berkat Tuhan itu selalu ada. Dengan kata lain, Tuhan itu selalu memberkati umatnya. Kita mesti menyadari tidak mungkin Tuhan yang maha besar, maha cerdas dan maha bijaksana itu menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya lalu membiarkan begitu saja. Tidak mungkin saudara, pasti Tuhan memelihara, pasti Tuhan memberkati. Amin saudara. Apalagi terhadap saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, di mana kita memanggil Dia itu Bapak, saudara. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-8, jelas sekali dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya, saudara. Dari ayat ini cukup jelas bahwa kita itu diperlakukan sebagai anak, saudara. Mana ada orang tua yang tidak mengerti kebutuhan anaknya. Amin.
Begitu juga Bapak kita yang di sorga, dia tahu betul apa yang kita butuhkan. Ya, pasti Tuhan akan memberkati, pasti Tuhan akan memenuhi, pasti Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Meskipun kita tidak meminta, saudara. Seperti anak terhadap orang tua, barangkali anak itu sendiri tidak menyadari kebutuhannya. Tapi orang tua ngerti dan dia beri kebutuhan anaknya tepat pada waktunya. Demikian juga Bapak kita yang di sorga, saudara. Dia tahu betul pribadi lepas pribadi apa yang dibutuhkan dan pasti dipenuhi. Amin, saudara. Barangkali di antara saudara juga bertanya atau berpikir, tapi Pak, di Alkitab kan juga dikatakan kita boleh meminta. Mintalah, kamu pasti diberi, dikatakan seperti itu. Oh iya betul, itu tidak salah. Kita boleh meminta, tetapi kita juga harus ngerti apa yang dimaksud. Maksudnya kalau kita meminta, agar kita itu meminta apa yang sesuai dengan kehendak Bapa, saudara. Kita meminta supaya kita itu diberi pengertian, mengerti akan pikiran dan perasaannya. Kita meminta agar Roh Kudus itu bisa memimpin hidup kita kepada kebenaran. Itulah yang dimaksud meminta. Dan itu pasti diberi, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebenarnya kalau berbicara tentang berkat ya saudara, itu sebetulnya sesuatu yang tidak perlu diperbincangkan, tidak perlu dibicarakan. Karena memang itu pasti akan kita alami, pasti akan kita terima, karena Tuhan pasti memberkati, katakan amin. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan itu memberkati itu ada tatanannya, saudara. Jadi ada aturan-aturannya. Dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 7 bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan apa? Dituainya. Ya kalau orang diberkati, kemudian kalau orang misalnya suka berfoya-foya, taruh kata sembarangan di dalam hidup, nah tentu yang dituai bukan berkat yang dikehendaki. Kan begitu saudara. Kalau seseorang tidak mau melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya, tidak mau mengembangkan potensi sebagaimana mestinya, ya tentu tidak akan menerima saudara. Begitu. Ya, dan kalau kita berbicara tentang berkat itu sendiri, sejatinya bisa kita golongkan, bisa kita bagi menjadi dua, saudara. Yaitu yang pertama adalah berkat-berkat umum atau berkat-berkat lahiriah. Nah, apa yang termasuk berkat umum? Misalnya nih, matahari, hujan seperti yang ditulis dalam Matius 5 ayat 45. Apalagi saudara, misalnya alam semesta, ada hutan, ya sawah, gunung, lembah. Yang mana itu semua sejatinya juga berkat yang bisa kita nikmati. Namanya panorama pegunungan, namanya keindahan ombak di laut. Itu berkat saudara, bisa kita nikmati. Buktinya apa? Banyak orang yang lagi stres, mengalami tekanan ya. Kadang-kadang butuh pergi ke suatu tempat, dia pergi ke gunung, dia pergi ke pantai. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan stres saudara. Ya karena di sana bisa ya dengan melihat karya ciptaan Tuhan yang agung. Ya, semua bisa
dilepaskan. Amin saudara. Ya, itu namanya apa saudara? Berkat-berkat umum. Sedangkan berkat lahiriah itu menyangkut segala sesuatu yang terkait dengan jasmani, dengan tubuh, terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Seperti apa? Ya misalnya makan, minum, pakaian, apalagi saudara, pemulihan dalam rumah tangga, selesainya persoalan yang saudara alami, ya kan? Kesembuhan, kesuksesan baik di dalam studi kalau masih sekolah, kesuksesan di dalam karir, kesuksesan di dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi yang mana semuanya itu menyangkut kebaikan lahiriah, yang mana di dalamnya itu termasuk yang namanya mujizat saudara. Jadi berkat umum dan berkat lahiriah yang perlu kita tahu itu bisa dialami oleh semua orang saudara. Jadi tidak hanya orang Kristen saja, siapapun mereka, apapun agamanya, apapun sukunya, itu pasti menerima dan bisa menikmati yang namanya berkat umum dan berkat-berkat lahiriah, saudara. Artinya apa? Artinya begini, kalau kita menerima dan mengalami berkat-berkat lahiriah itu, sejatinya kita tidak boleh sombong, saudara. Dan jangan pernah berpikir seperti ini, wah karena aku orang Kristen, maka aku ditolong Tuhan. Enggak, orang di sana juga banyak yang ditolong oleh Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, melalui mimbar ini saya sangat-sangat jarang, bahkan boleh saya katakan tidak pernah menyaksikan kebaikan dan berkat Tuhan yang saya terima di dalam hidup saya. Apa ini berarti saya tidak pernah diberkati Tuhan? Enggak saudara, enggak. Tetapi saya jadikan itu merupakan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Dengan semua berkat-berkat yang saya terima, saya lebih memahami bagaimana Tuhan itu memperlakukan hidup saya, saudara. Bagaimana Tuhan itu mempedulikan saya di tengah kesulitan hidup saya. Begitu maksudnya. Itu juga bukan berarti kalau kita itu menerima berkat-berkat lahiriah, ya, bahkan mujizat, terus kita tidak boleh bersaksi. Wah, enggak boleh bersaksi kata Pak Bambang. Loh, saya enggak berkata begitu, saudara. Boleh saudara bersaksi, asalkan saudara benar-benar disuruh Tuhan. Nah, persoalannya tidak semua orang mengerti apakah disuruh Tuhan untuk bersaksi atau tidak. Ketika tidak disuruh Tuhan untuk bersaksi dan dia bersaksi, sebenarnya kesaksiannya itu bukan tidak mungkin, berpotensi untuk memuliakan dirinya sendiri. Paling tidak di dalam hati kecilnya itu ada satu kebanggaan, saudara. Oh ini loh aku ditolong Tuhan. Biar yang dengar itu juga ngerti kalau aku ini deket loh dengan Tuhan, buktinya ditolong kok. Kalau kalian enggak ditolong, ya barangkali kalian tidak sedekat aku dengan Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Dan memang ada yang begitu saudara. Nah tentu ini tidak bisa menjadi berkat bagi yang mendengar. Apalagi kalau kesaksiannya tentang berkat-berkat yang luar biasa. Saudara dikasih rumah, dikasih tiket ke luar negeri, tahu-tahu tabungannya berisi banyak uang karena dikirim anonim, orang yang tanpa nama. Selalu disaksikan hal semacam itu.
Padahal yang mendengar orang-orang yang tidak menerima berkat-berkat seperti itu pasti tidak akan menjadi berkat. Saya pastikan saudara. Oleh sebab itu kita mesti bijaksana menanggapi yang namanya berkat umum atau berkat lahiriah ini saudara. Ya, jangan, sekali lagi saya katakan, jangan sombong saudara kalau lagi diberkati. Ingat, yang namanya berkat umum dan berkat lahiriah ini bukan berkat abadi, tetapi berkat yang fana. Yang suatu saat itu akan kita tinggalkan, yang sewaktu-waktu itu bisa lenyap saudara. Makanya Tuhan Yesus sendiri itu mengingatkan loh saudara, ya janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Maksud ayat ini adalah harta atau berkat-berkat lahiriah. Karena itu akan habis. Ayub sendiri itu berkata loh, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Itu artinya saat kita berpulang, itu kita enggak bawa apa-apa. Apapun yang kita sudah perjuangkan, apapun yang sudah kita miliki dan akan kita peroleh, itu semua akan ditinggal. Amin saudara. Saya percaya kok banyak di antara saudara yang ngerti, menyadari akan hal ini. Tetapi belum terpatri di dalam hati saudara. Sehingga saudara masih terpancang dengan ini semua. Kita masih sering kalau berdoa minta-mintanya itu cuman berkat-berkat lahiriah saudara. Padahal apa artinya kita beroleh berkat lahiriah kalau jiwa kita kelak binasa. Ya, makanya ada pujian, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tinggal semua dan kita lihat ini benar faktanya banyak. Kita melihat dengan mata sendiri, kita menghadiri berbagai macam pemakaman. Enggak ada yang bawa emas berlian saudara. Sertifikat pun enggak dibawa kok. Karena itu bukan berkat abadi, bukan berkat kekal. Amin saudara. Nah, ini penting. Yang kedua adalah berkat abadi atau berkat kekal. Nah ini yang lebih banyak akan kita kupas saudara. Namanya berkat abadi atau berkat kekal. Maka sifatnya itu kekal, sifatnya itu abadi. Artinya apa? Artinya itu bisa terjadi atau dialami mulai kita hidup di bumi ini dan terus akan kita bawa sampai kita berada di balik kubur. Saat kita pulang ke surga, berkat abadi, berkat kekal inilah yang akan kita bawa saudara. Nah tetapi sungguh disayangkan, kenapa? Karena ya tidak banyak ya yang bisa mengerti akan berkat ini sehingga mereka sesungguhnya tidak bisa menikmati, tidak bisa merasakan yang namanya berkat kekal ini. Kebanyakan orang justru tidak menghendakinya, tidak mengharapkan berkat kekal ini, bahkan cenderung untuk menolaknya. Padahal yang namanya berkat kekal ini yang harus kita upayakan, yang harus kita kumpulkan saudara. Di dalam Matius 6 ayat 20 jelas dikatakan kumpulkanlah
bagimu harta di surga. Dikatakan di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, sayang sekali seperti saya katakan tadi, orang lebih suka mengumpulkan harta di bumi meskipun tahu bahwa itu sejatinya tidak kekal, saudara. Ya, lalu pertanyaan yang bisa muncul, apa yang termasuk berkat-berkat kekal? Nah, yang termasuk berkat kekal yang pasti adalah masalah dan persoalan. Apapun bentuknya, ya, juga sakit penyakit apapun itu. Walaupun itu sakit tua, walaupun itu sakit yang tidak ada obatnya, walaupun itu sakit dalam stadium tertentu, itu bisa menjadi berkat kekal, saudara. Apalagi ya persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, tekanan di dalam kehidupan, difitnah, dikecewakan oleh orang dekat atau orang yang dikasihi atau orang yang dipercaya. Ditinggal oleh orang yang dikasihi. Diperlakukan kasar oleh suami. Ya, tidak dipandang artinya diremehkan. Tidak diakui sebagai anggota keluarga. Udah karena kamu begini begitu, sekarang tidak aku akui lagi sebagai anggota keluarga. Keluar dari keluarga besar misalnya seperti itu. Ya, dan masih banyak lagi saudara, hancur hidupnya, hancur karena ekonominya, ditipu orang habis-habisan, hancur digerogoti penyakit. Ya, apapun yang saudara alami di dalam hidup ini yang mungkin itu merupakan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang saudara tidak kehendaki, sesuatu yang membawa saudara kepada penderitaan yang tiada henti. Tekanan ekonomi, ya, dan masih banyak hal lagi saudara. Itu semua sesungguhnya merupakan berkat kekal. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak bisa menerima keadaan itu saudara. Harus jujur, kita alergi saudara. Kalau bisa justru menolak, kalau bisa menghindari saudara. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, meskipun saudara berusaha menghindari, saudara berusaha menolak, hal itu tetap saja terjadi. Pasti saudara alami. Kalau enggak percaya, saudara tunggu saja. Yang namanya masalah, yang namanya penyakit itu pasti datang. Kalau saudara saat ini belum punya masalah, lihatlah. Bukan saya berdoa supaya saudara punya masalah, punya persoalan. Enggak juga saudara. Tetapi itu realitas kehidupan, itu fakta. Bahkan itu merupakan bukti bahwa Tuhan sejatinya sedang menolong, Tuhan sejatinya sedang membela, ya. Tuhan sejatinya sedang menunjukkan kebaikannya kepada kita, saudara. Dan itulah yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 28, mendatangkan kebaikan. Karena cara Tuhan menolong hidup kita itu melalui masalah dan persoalan saudara. Yang mana melalui semua itu akhirnya kita bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Sayang sekali ya saudara,
Kebanyakan dari kita kalau mengalami persoalan masalah ya itu maunya cepat selesai. Aleh-aleh mencari kebaikan Tuhan. Aleh-aleh mencoba berusaha mengerti apa atau maksud Tuhan di balik semuanya ini. Orang lebih cenderung cepet-cepet cari jalan keluar. Ya, bagaimana supaya yang dihadapi itu cepat berlalu? Itu yang dimau. Dan memang bisa saudara, bisa. Karena berjuang ya akhirnya selesai juga masalah. Sakit berusaha ke dokter sana, dokter sana, dokter sana. Sembuh saudara. Tetapi ingat kalau saudara belum menemukan kebaikan Tuhan, ya, kalau saudara belum menemukan maksud Tuhan di dalam kesemuanya itu, maka peristiwa-peristiwa seperti itu pasti berulang di dalam hidup saudara. Bahkan lebih berat saudara. Lebih berat, perhatikan baik-baik. Kenapa lebih berat? Ibarat obat saudara, kita itu kan jiwanya sedang sakit, dikasih obat sama Tuhan. Kasih obat yang ringan, loh kok enggak sembuh. Dosisnya tentu apa? Ditambah saudara. Saudara ditambah dosisnya masih juga enggak sembuh. Ditambah lagi saudara. Nah itu menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai saudara. Ya, dan saudara berpikir bahwa sepertinya Tuhan sedang mencelakakan hidup saudara. Sepertinya Tuhan membeda-bedakan kenapa mereka yang tidak setia enak hidupnya ya. Aku yang setia kok malah seperti ini. Saudara berpikir itu sesuatu malapetaka di dalam hidup saudara. Padahal sesungguhnya itu adalah berkat abadi. Itu adalah berkat kekal saudara. Itu yang akan saudara bawa dan itu merupakan bekal saudara ketika kelak saudara dipanggil pulang untuk bertemu dengan Tuhan saudara. Maka karena tidak semua orang itu bisa melihat, tidak semua orang itu bisa mengerti, seringkali berkat abadi ini dikatakan sebagai berkat tersembunyi atau disguise blessing, saudara. Ya. Hanya orang-orang tertentu, saudara, yang bisa memandang masalah, persoalan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya itu tadi sebagai berkat. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam rencana Allah. Ya, kalau orang nggak mengasihi Tuhan, kalau orang tidak mau hidup dalam rencana Allah, saya katakan pasti dia nggak mungkin ngerti. Seperti dituliskan dalam Roma 8 ayat 28, saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah kebaikan ini loh berkat kekal ya bagi mereka, bukan bagi semua loh. Bukan bagi semua orang Kristen saudara, tapi bagi mereka yang mengasihi Allah. Ya, lalu yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah pertanyaannya saudara mengasihi Allah atau tidak? Saudara hidup dalam rencana Allah atau tidak saudara? Caranya tahu gimana Pak? Ya gampang. Selama ini kalau saudara menghadapi masalah seperti apa? Sikap saudara seperti apa? Ya saudara, kalau saudara pengen cepet-cepet masalahnya cepet selesai. Saudara gak peduli apa di balik masalah itu. Hikmat atau pelajaran hidup apa yang bisa diperoleh dari
semuanya itu, wah itu berarti saudara belum mengasihi Allah, saudara. Tapi kalau orang-orang yang mengasihi Allah, ya, dia lebih memilih kalaupun harus jatuh, kalaupun harus hancur. Itu lebih baik jatuh di genggamnya, jatuh di tangan Allah. Ibaratnya kalau Aladin ya dengan apa? Anak laki-laki yang punya apa ya? Namanya itu ya. Wah, itu kalau dia sampai misalnya dilempar kemudian jatuh di tangan apa? Sang apa itu? Aladin apa itu namanya ya. Nah, itu dia lebih aman rasanya seperti para murid Yesus yang pertama ya. Mereka tidak peduli hidup mereka walaupun harus mengalami banyak penderitaan, dianiaya, disiksa, bahkan sebagian cara matinya enggak wajar ya, disalib dengan kebalik, bahkan mengalami penganiayaan harus digoreng. Loh enggak masalah saudara, asalkan mereka tetap ada di tangan Tuhan. Nah itu loh, dan buktinya ya kita lihat Stefanus ketika mati karena dirajam batu, ya dia melihat betapa dia bisa menyaksikan kemuliaan Allah yang luar biasa. Demikian juga saudara dan saya. Kalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka ya kalaupun saudara menderita, kalaupun saudara jatuh, kalaupun saudara hancur, lebih baik hancur di tangan Tuhan daripada hancur di tangan si jahat, saudara. Amin, saudara. Iya, harusnya seperti itu. Yang mana artinya meskipun masalah saudara belum selesai, walaupun sakit saudara belum sembuh, apalagi kalau sudah tua saudara ya, lututnya ya sakit belum sembuh, punggungnya belum sakit menjadi gak bisa tidur lagi ya. Wah belum ditambah masalah keluarga, anak-anaknya gak bisa rukun. Wah ini persoalan yang bertubi-tubi, gak masalah. Hidupnya hancur gak masalah, tapi kan hancur di tangan Tuhan saudara. Artinya apa? Artinya bahwa melalui kesemuanya itu diserupakan dengan Kristus, menjadi semakin sempurna seperti Bapa, dan itu merupakan pengalaman hidup yang akan membawanya ke kemah abadi, saudara. Dan itu tujuan satu-satunya hidup ini sejatinya. Ya. Jadi saya tidak tahu, tetapi kalaupun saat ini saudara sedang menerima berkat kekal. Saya tidak tahu berkat kekal atau berkat abadi apa yang saudara sedang terima. Barangkali hutang saudara begitu banyak, ya saudara sangat kesulitan dan sudah buntu, enggak ada jalan keluar. Ya, atau barangkali saudara divonis satu penyakit yang tidak ada obatnya, atau apapun juga yang membuat hidup saudara seakan-akan itu kok seperti ini ya, kok saya begitu menderita. Saya katakan pagi ini saudara, itu berkat kekal. Terimalah dengan ikhlas, ya terimalah. Jangan mengeluh, ini penting. Jangan bersungut-sungut. Kebiasaan itu enggak baik saudara. Kebiasaan itu akan mendapatkan murka Allah dan membawa kita ke api kekal. Tetapi tetaplah bersukacita, tetaplah mengucap syukur, cari tahu maksud Tuhan, temukan berkat kekal itu. Karena ketika saudara menemukan maksud Tuhan, oh ternyata sampai saudara bisa berkata, oh ternyata ini toh Tuhan maumu. Berarti saudara sudah mendapatkan segenggam berkat kekal. Saudara sudah mendapatkan segenggam harta surgawi.
Saudara terus kumpulin, saudara terus kumpulin. Itu yang akan mempertebal iman saudara. Itu yang akan membuat hidup saudara tidak goyah. Ya, apalagi di situasi yang tidak menentu ini. Jangan saudara berpikir ini akan cepat berakhir situasi pandemi ini. Bisa saja berakhir, tetapi bukan tidak mungkin akan muncul kesulitan, kesukaran hidup yang lain. Ya, saudara harus tangguh, saudara harus kuat, saudara. Percayalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini fana, pasti selesai, pasti berakhir. Dan kalau saudara masih dikasih kesempatan hidup hari ini, itu berarti Tuhan memiliki maksud dan rencana tertentu. Artinya Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar. Minimal saudara diberikan suatu kekuatan untuk bisa melaluinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Sehingga ya hidup saudara dimanapun saudara berada bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain bisa mengenal Kristus melalui hidup saudara. Dan yang lebih besar dari itu, ya, saudara mendapatkan jaminan hidup yang kekal atau keselamatan. Jadi sejatinya keselamatan di dalam Kristus itu bukan sesuatu yang akan kita peroleh. Kalau kita yakini, semakin yakin semakin kita dapat, bukan. Tetapi keselamatan di dalam Kristus akan kita peroleh ketika kita mengalami Yesus, yaitu melalui apa? Setiap peristiwa kehidupan di mana Tuhan memproses, mendewasakan, menyempurnakan iman kita. Ketika kita memiliki sikap hidup yang benar, kita menemukan berkat abadi itu, maka kita akan beroleh pengalaman bersama Tuhan. Semakin banyak pengalaman yang kita kumpulkan, harta di surga itu, saudara bisa memiliki kepastian untuk beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Ingat, di dunia ini hanya sementara, ya. Jangan saudara andalkan dunia ini. Andalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Ya Bapa, yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku.
jatuh di genggammu. Ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri, kita pujikan sungguh-sungguh. Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Ya Bapa, kita belajar yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku, dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi. Musik tetap mengalun. Saudara, saya beri kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kalau Alkitab berkata, rambut di kepalamu terhitung semuanya. Tak ada yang jatuh tanpa seizin daripada Tuhan. Demikian juga apa yang saudara sedang alami saat ini. Saya tidak tahu saudara, tetapi percayalah itu seizin daripada Tuhan. Tidak ada maksud apapun, kecuali Tuhan hendak menolong saudara, memulihkan jiwa saudara dari kemelesetan dosa, supaya saudara bisa dikembalikan ke rancangan semula. Supaya tempat yang sudah disediakan Tuhan Yesus tidak sia-sia saudara. Oleh sebab itu, pujian tadi berkata agar kita menuruti saja apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini.
Walaupun kita sepertinya dibanting-banting saudara, sepertinya belum ada jalan keluar, sepertinya buntu, tetapi itu berkat kekal saudara. Temukan maksud Tuhan, temukan maksud Tuhan. Jangan saudara melawan, itu akan membuat saudara lebih sakit. Bahkan saudara tidak bisa melihat jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan. Sayang saudara, ikuti dan berdoa. Tanyakan, apa maksudmu Tuhan? Apa yang Engkau mau aku berubah? Percayalah saudara, semua dapat saudara lalui ketika saudara mau menerima berkat itu. Kalau saudara benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hatimu, pertolongan itu pasti terjadi. Saudara pasti sanggup, bertahanlah, saudara pasti bisa kok. Kita pujikan dari awal, saudara lebih sungguh. Kuat, Engkau perlindunganku. Mintalah perlindungan Dia di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku, dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat Abah. Sekali lagi, dalam tangan kuasa-Mu. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu. Ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja. Jangan berontak saudara, jangan berontak. Terima saja, terima saja. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat Abah. Sekali lagi, dalam tangan-Mu, tangan kuasa-Mu, ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, nggak masalah saudara. Saudara hancur nggak masalah. Asal
asal ada di tangan Tuhan. Apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Semua yang Kau izinkan, semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Semua yang Kau izinkan, semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa saat pagi hari ini. Engkau sudah membukakan hati kami Tuhan, untuk kami dapat memahami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau kami mengasihi Engkau, kalau kami mau berserah, semuanya akan mendatangkan berkat abadi. Untuk itu Tuhan, bawa kami untuk kami semakin mengasihi Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berserah dan terus mengandalkan Engkau Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya kami senantiasa memandang berkat abadi itu saja, yaitu masuk langit baru dan bumi baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Bambang Budiono yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai dalam pelayanannya dengan urapan yang daripada-Mu Bapa. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Dan kami percaya berkat yang sama kami terima. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin.